Kuasa hukum Cincin Hotman Paris Hutapea menyebutkan ada permainan dalam kasus yang mendera kliennya. Lantas apa langkah yang harus diambil oleh Cincin untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya? Saya David Silahoy, sampai jumpa. Februari 2016, sidang ketiga antara Cincin dan Gunawan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Gunawan Angkawijaya pun berada dalam ruangan persidangan. Saat sidang baru dimulai, sempat terjadi perdebatan dalam ruang sidang antara Gunawan dengan tim kuasa hukum dari Cincin. Saat itu kuasa hukum Cincin bertanya kepada Gunawan perihal siapa yang melaporkan Cincin pada pihak kepolisian. Ini LPD berkas perkara, tanggal 6 Juli Anda melaporkan, jadi bukan karyawan saudara yang melaporkan. Benar kan? Barusan Bapak Ya, saya tapi benarkah Bapak? Saya harus tanya karena di sini tidak disebutkan karyawan Anda yang melapor duluan. Karena kalau karyawan Anda yang melapor harus ada laporan. Ada nggak laporan dari karyawan saudara? Duduknya sopan. Ini persidangan. Ya. Pertanyaannya adalah ada nggak? Saya nggak senang dibentak-bentak ini. Saya tidak bentak. Saya bertanya. Sidang pun berlanjut. Dalam sidang, Gunawan dicecar beberapa pertanyaan oleh kuasa hukum Cincin terkait transaksi keuangan perusahaan. Ingatlah itu semua di situ dituliskan. Di situ disebutkan semua rekening itu nomor-nomornya dan namanya pun, nama surat banknya dan nama saudara. Nama saudara Gunawan kan? Ada di situ. Itu rekening saudara bukan? Nggak tahu. Usai persidangan, kami mencoba menghubungi kuasa hukum Gunawan Angkawijaya melalui pesan singkat. Dan pihak Gunawan pun bersedia untuk kami temui. Sampainya di lokasi yang telah ditentukan, ternyata Gunawan Angkawijaya sedang berada bersama tim kuasa hukumnya. Kami pun langsung bertanya kepada Gunawan perihal kasus yang sedang bergulir di pengadilan antara dirinya dengan Cincin. Dalam perbincangan yang kami lakukan, Gunawan bersikukuh istrinya bersalah karena telah melakukan tindak pencurian dan penggelapan dokumen perusahaan dengan alibi untuk proses audit. Diminta laporan pertanggungjawaban keuangan, nggak dikasih laporannya, rekeningnya juga nggak dilaporkan, malah semua dokumen dicuri. Sebanyak 2 gudang. 66 kontainer, dia alibinya katanya mau diaudit. Termasuk tadi dalam persidangan, ternyata terbukti masih banyak dokumen yang dimana hal ini dia di backup sama pengacaranya Hotman Paris itu malah menunjukkan, memamerkan bahwa barang curian masih ada di tangannya dia, malah mau ditunjukkan di depan hakim. Dalam persidangan, Cincin menyangkal telah melakukan tindakan yang dituduhkan kepada dirinya oleh Gunawan. Cincin mengaku kalau dokumen yang diambilnya untuk kepentingan audit dan bukan dicuri. Nggak ada audit. Ya kalau diaudit, kalau audit itu sudah diminta mulai Februari sejak adanya debt collector datang sampai bulan Juli. Berapa bulan itu? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 6 bulan. Kalau memang mau audit ya dari dulu-dulu. Dari sejak ada debt collector itu audit. Setali 3 uang dengan kliennya, Teguh Suharto Utomo selaku pengacara Gunawan merasa yakin bahwa Cincin telah melakukan pencurian dokumen dan penggelapan dalam jabatan. Karena perbuatan direktur itu dilakukan tengah malam. Yang pertama dilakukan tengah malam, yang kedua dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kalau dia memang merasa tidak melakukan pencurian, kenapa harus tengah malam? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa kok harus lewat pintu belakang? Jadi itu lewat pintu belakang, Mas. Lewat pintu belakang Empire Palace, kemudian barang dokumen-dokumen itu ditaruh parsel.
Menanggapi tuduhan pihak Cincin terkait rekayasa kasus terkait proses P21 yang dirasa begitu cepat, kuasa hukum Gunawan pun mempunyai jawabannya sendiri. Menurut proses hukum telah berjalan sebagaimana mestinya. Kalau dia bilang ini rekayasa, dia bilang ini bahwa ini P21 ini rekayasa, yang pertama berarti dia tidak menghargai institusi kejaksaan. Kedua, dia tidak menghargai institusi kepolisian. Jelas loh Mas, di asas hukum kita itu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sekarang penegak hukum sudah bekerja profesional, cepat, taktis untuk adanya asas kepastian hukum. Ini juga dimaki-maki katanya ada rekayasa. Ini yang saya sesalkan, saya sangat sedih mendengar seperti ini. Namun pernyataan kuasa hukum Gunawan tersebut tak sejalan dengan pengamat hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya, yang juga mengikuti perkembangan kasus Cincin dengan Gunawan. Menurutnya, status P21 yang dikenakan terhadap Cincin terlampau cepat. Oh iya, dari mulai proses awal. Harusnya pada saat itu kan laporan dari suaminya. Karena ada pencurian dengan pemberatan, kemudian ada penggelapan surat-surat. Harusnya itu dimulai dari penyelidikan dulu kan. Pemeriksaan saksi-saksi. Paling tidak kasus ini baru selesai lengkap itu 6 bulan. Sampai saat ini persidangan kasus Cincin dan Gunawan masih bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya. Cincin maupun Gunawan keduanya terus mencari keadilan terhadap dirinya masing-masing. Semoga saja kasus ini dapat selesai dan keadilan serta kebenaran dapat segera terungkap.